Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok N705 ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Pramesya Musalsabila dengan NIM A11-2021-3875. Perkenalkan, nama saya Maulida Tamar Syarifah dengan NIM A11-2021-1378. Perkenalkan, nama saya Cynthia Juna Panda dengan NIM A11-2021-13699. Perkenalkan, nama saya Siti Narismandani dengan NIM A11-2021-13891. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abis Abdullah dengan NIM A11-2021-1334. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Biasa dengan A11-2021-13830. Pancasila sebagai dasar negara atau sering disebut sebagai dasar falsafah negara, yakni dari negara, ideologi negara atau terkait. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sumber semangat bagi UUD 1945 serta penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan, dan MPR dengan ketetapan nomor 1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea 4 pada pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR BR 9 Juni 1966 yang melandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara artinya yakni Pancasila dijadikan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara, dan Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan pikiran tentang dasar negara yang terdiri dari yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam rancangan undang-undang itu tercantum pula rumusan 5 asas dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Suepomo tampil berpidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan gagasan mengenai 5 dasar negara Indonesia Merdeka yang terdiri dari 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno secara lisan usulan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, yang terdiri dari nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila sebagai dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu, Pancasila dijadikan ideologi negara. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Melandasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap bangsa atau setiap lembaga atau masyarakat, warga negara, dan penduduk Republik Indonesia
pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, maka pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya UUD negara tersebut atau sumber hukum dasar. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Makna pembukaan UUD 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. 1. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam 4 alinea itu. Setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. 2. Universal, karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi. 3. Lestari, karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara proklamasi 17 Agustus 1945. Makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya mengandung makna nur atau cahaya. Bintangnya memiliki 5 sudut, maksudnya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Maka sila ini adalah A. Mempercayai dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. D. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah pembuat. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna sila ini adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Selanjutnya ada bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap hormat dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki suluh dan akar yang menjalar kemana-mana namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Makna sila ini adalah A. Menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Yang B. Rela berkorban demi bangsa dan negara. C. Cinta tanah air. D. Berbangga sebagai bagian dari Indonesia. E. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna sila ini adalah A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan. D. Bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas.
Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima. Makna sila kelima adalah 1. Bersikap adil terhadap sesama, yang kedua menghormati hak-hak orang lain, yang ketiga menolong sesama, yang keempat menghargai orang lain, yang kelima melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Selanjutnya, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pengertian batang tubuh UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945 adalah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok menjadi salah satu sumber daya daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara. Yang kedua, isi batang tubuh UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 1. 16 bab, yang kedua 37 pasal terbagi 5 bagian antara lain bentuk dan kedaulatan negara yang ada di pasal 1. Yang kedua, lembaga tertinggi negara berada di pasal 2 dan 3. Lembaga tinggi negara berada di pasal 4 sampai 15, 16, 18, 19 sampai 22. Yang keempat, unsur-unsur kesejahteraan negara berada pada pasal 23, 29, 31 sampai 37. Yang kelima, unsur-unsur pemerintahan negara berada pada pasal 17, 24, 25, 26 sampai 28 dan 30. Yang ketiga, 4 pasal aturan peralihan. Yang keempat, 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya, sifat batang tubuh UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu fleksibel, elastis, soitol. Artinya, dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. Yang kedua, rigid atau tidak kaku. Artinya, isi batang tubuh UUD 1945 dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan. Siapa saja yang menjadi WNI mampu menyelaminya. Yang ketiga, luas atau gemulai. Maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, di sebarang ruang, dan di mana saja dapat dipraktekkan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Beberapa penerapan implementasi Polstranas atau politik strategi nasional dalam berbagai bidang, contohnya seperti bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum seperti mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Implementasi politik strategi nasional bidang ekonomi mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangunkan keunggulan setiap daerah. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik yaitu memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. Implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, yaitu meningkatkan rasio kekuatan komponen utama dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.